Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warsiti Putri Kinasih dengan NIM 2302501483. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses Initial Public Offering atau IPO dalam perusahaan Bursa Efek Indonesia. Mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen Prof. Lela Nurlelawati, SEMM, CRA, CRP. Pengertian IPO dalam perusahaan Bursa Efek Indonesia. Public offering atau dikenal juga dengan penawaran saham perdana adalah sebuah proses pendaftaran saham yang dilakukan oleh perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Perbedaan IPO dengan penawaran saham lainnya adalah ini kali pertama perusahaan menawarkan saham dan menjadi emiten di Bursa Efek. IPO juga menjadi penanda bahwa perusahaan tersebut telah menjadi PT terbuka dan dapat diakses data keuangannya oleh publik tempat perusahaan tersebut mendaftarkan sahamnya atau dikenal juga dengan istilah go public. Persyaratan IPO suatu perusahaan. Yang pertama, badan hukum. Perusahaan harus berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau PT dan telah beroperasi minimal 1 tahun. Yang kedua, struktur kepemimpinan. Perusahaan harus memiliki struktur kepemimpinan yang teratur dan lengkap, termasuk adanya komisaris, independen, audit internal, dan posisi sekretaris perusahaan yang terisi. Yang ketiga, kondisi keuangan. Perusahaan tidak boleh mengalami kerugian selama 2 tahun terakhir. Laporan keuangan harus disusun dengan baik, diaudit oleh auditor independen. Tujuan perusahaan melakukan IPO. Tujuan utama perusahaan melakukan IPO adalah untuk meningkatkan jumlah modal atau ekuitas perusahaan, sehingga perusahaan dapat memiliki modal yang cukup untuk membiayai rencana kegiatan operasionalnya di masa depan. Entah itu untuk ekspansi usaha, membayar utang, penambahan modal kerja, hingga melakukan inovasi diversifikasi jenis usaha. Manfaat IPO bagi perusahaan. Yang pertama, perolehan modal. Dana segar yang diperoleh dari IPO dapat digunakan untuk ekspansi, penelitian, dan pengembangan bisnis. Yang kedua, profil perusahaan. IPO meningkatkan visibilitas dan reputasi perusahaan serta memperluas basis pemegang saham. Yang ketiga, menumbuhkan profesionalisme. Perusahaan yang sudah IPO di Bursa Efek akan selalu dipantau oleh publik dan dituntut berkinerja baik sesuai harapan. Hal ini secara tidak langsung akan mendorong peningkatan profesionalisme di tubuh perusahaan tersebut. Mekanisme IPO. Yang pertama, persiapkan dokumen. Yang kedua, penyampaian perjanjian permohonan pendahuluan pencatatan saham. Yang ketiga, penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK. Yang keempat, penawaran umum, pencatatan, dan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Peraturan harga saham perdana IPO. Yang pertama, analisis fundamental. Penjamin emisi melakukan analisis mendalam terhadap kinerja dan prospek perusahaan. Yang kedua, survei investor. Penjamin emisi melakukan survei untuk mengetahui minat dan harga yang bersedia dibayar oleh investor. Yang ketiga, negosiasi harga. Perusahaan dan penjamin emisi menetapkan harga saham perdana IPO berdasarkan analisis dan survei. Keuntungan. Perusahaan mendapatkan akses yang lebih besar terhadap modal, peningkatan reputasi dan kredibilitas, likuiditas saham yang lebih baik, evaluasi yang transparan, serta diversifikasi pemegang saham. Selain itu, perusahaan juga dapat menikmati insentif pajak dan memiliki fleksibilitas dalam kepemilikan. Meski demikian, perusahaan juga harus siap memenuhi persyaratan dan regulasi yang lebih ketat. Dampak IPO terhadap kinerja perusahaan. IPO dapat memberikan dorongan positif terhadap kinerja perusahaan melalui peningkatan modal, reputasi, dan efisiensi. Namun, ada juga tantangan yang dapat mempengaruhi kinerja, seperti
tekanan untuk kinerja jangka pendek, dan peningkatan biaya kepatuhan. Sukses IPO sangat bergantung pada bagaimana perusahaan dapat menyeimbangkan peluang ini dengan manajemen yang bijak dalam menghadapi tantangan baru. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.